Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenung satu hal, sehingga judul khotbah hari ini adalah, coba, manakah yang lebih mudah? Manakah yang lebih mudah? Saudara, ini sebuah perbandingan ya. Kita ini kan sesungguhnya hidup suka membanding-bandingkan. Mana yang lebih murah, mana yang lebih mudah, gitu kan. Jadi segala satu kita bandingkan yang mana yang paling menguntungkan bagi kita. Itu manusiawi sekali saudara. Nah hari ini mana yang lebih mudah? Saudara tentu kalau dikasih pilihan yang sulit dan yang mudah, saudara pasti memilih yang lebih mudah. Bahkan yang mudah dan yang mudah sekalipun masih pilih yang mana paling mudah. Hanya kalau waktu kecil aja ada makanan, yang mana paling besar. Ya kan? Jadi selalu saudara, apa yang menguntungkan kita itu menjadi pilihan kita. Tapi saya ingin mengajak kita, ini sebenarnya pertanyaan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 9 ayat yang kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara, sebelum kita masuk kepada kisahnya ini, saya ingin kita coba pahami dulu. Manakah lebih mudah? Saudara, kalau bagi saudara, kira-kira ini kan Yesus yang akan melakukan. Jadi Yesus ingin melakukan sesuatu. Menurut saudara, bagi Yesus, mana lebih mudah? Walaupun saudara katakan, loh, bagi Yesus kan semua mudah. Iya. Tapi Yesus ingin mencoba menggunakan logika berpikir kita untuk menghitung, untuk mengkalkulasi, untuk menilai manakah lebih mudah mengampuni dosa atau melakukan mujizat bagi Yesus. Mana lebih mudah saudara? Melakukan mujizat atau mengampuni? Kalau bagi kita sih, yang mana paling sulit? Lakukan mujizat? Mengampuni. Manakah lebih mudah? Ayo. Manakah lebih mudah? Jadi Yesus itu suka menantang orang berpikir, saudara. Manakah lebih mudah? Tapi coba saya agak geser dikit ya. Saudara, apa yang paling sering saudara harapkan dari Tuhan? Pengampunan atau mujizat? Ayo. Yang mana? Jangan bilang dua-duanya, itu namanya serakah. Kan pilih salah satu. Mana yang lebih sering saudara minta dari Tuhan? Mujizat atau pengampunan? Berkat atau pengampunan? Berarti saudara mintalah hal-hal yang lebih mudah. Tadi saudara katakan lebih mudah kan? Kok tidak minta hal yang sulit dari Tuhan? Nah saudara, lihat, mari kita kembali ke Alkitab. Mujizat itu sudah dilakukan para nabi sebelum Yesus datang, betul? Musa misalnya, berapa banyak mujizat yang dilakukan Tuhan melalui dia? Enggak terhitung. Lewat Nabi Elisa, orang mati pun dibangkitkan. Lewat Nabi Elia ada banyak mujizat dan mujizat dan mujizat. Dan nabi-nabi yang lain banyak dipakai Tuhan lakukan mujizat. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang diberikan otoritas untuk mengampuni dosa. Karena mengampuni dosa itu hak prerogatifnya Tuhan. Itulah sebabnya dia utus Yesus ke dunia untuk mengampuni dosa. Artinya kita paham sekarang. Kalau gitu Yesus datang ke dunia, prioritas dia adalah mengampuni dosa. Walaupun Yesus lakukan banyak mujizat, tapi sesungguhnya Yesus fokus pada pengampunan dosa. Nah, saya coba bandingkan dengan begini. Pengampunan dosa mujizat, pengampunan dosa mujizat. Tadi kita sudah mengaku bersama, yang sering kita harapkan dari Tuhan adalah mujizat. Kesembuhan ketika sakit, penyelesaian masalah, dan sebagainya. Saudara-saudara, coba kita lihat ya di ayat ini.
Sesudah itu, ini dalam konteksnya saudara, saya tadi ayat 5, sekarang saya naik ke ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara lihat. Ini kasusnya ada orang lumpuh terbaring di tempat tidurnya dibawa kepada Yesus. Saya kira kita sepaham kalau saya kata tentu tujuannya adalah untuk mujizat. Kesembuhan. Betul? Tapi kenapa Yesus justru bicara dosa? Kok bukan mujizat? Kenapa Yesus justru bicara dosa? Sehingga dari situlah saudara, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kok dia malah bicara dosa? Orang ini kan datang untuk mujizat. Kok Yesus bicara dosa? Ia menghujat Allah dalam hatinya. Kenapa saudara? Karena orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka tahu yang berhak mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Yang punya otoritas mengampuni dosa hanya Tuhan. Jadi kata Yesus mengatakan dosamu diampuni loh. Siapa dia ini? Apa kepentingan dia dengan orang ini? Orang ini kan sakit. Kok dosa orang yang diurusin? Saudara jujur. Berapa banyak kita datang pada Tuhan bukan karena ingin mengurus dosa kita, menyelesaikan dosa kita, tapi untuk mujizat. Berapa banyak kita? Betul saudara? Orang ke gereja mau cari apa? Berkat. Makanya sering bertanya, dapat apa kau di gereja tadi? Dapat apa kau hari ini? Saudara, itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang Tuhan mau ketika berhadapan dengan kita adalah, mau nggak dosamu diampuni? Mau nggak dosamu diampuni? Saudara, kita kembali. Kalau tadi lihat, berbaring di tempat tidurnya orang lumpuh. Orang sakit pasti arahnya, orang katakan mati. Betul? Orang sakit pasti bawanya, pasti orang, kenapa orang minta kesembuhan? Supaya nggak mati. Tapi saudara tahu, mau disembuhkan pun pasti mati juga, hanya di delay. Loh siapa sih nggak mati? Nggak, mari kita berpikir logis dulu, nggak usah takut dulu, tolong. Kalau kita sakit pergi ke dokter hanya untuk mendelay, betul nggak? Mendelay 5 tahun kah, 10 tahun kah, 20 tahun kah, tapi kan tetap mati juga. Wih, jadi takut ya? Hampir sama, berkat juga sama. Hari ini sudah berkat berapapun, tahun depan udah habis, kan minta lagi. Betul nggak saudara? Jadi Tuhan ingin berhadapan dengan kita, mengajak kita berpikir, kenapa nggak berpikir sesuatu yang bertahannya sampai kekekalan? Dan itu hanya terjadi kalau dosamu diberesin. Berapa banyak pun harta kita dapat bisa habis. Sekali lagi, maaf, saya tidak mengecilkan dan tidak memandang rendah orang yang sakit. Tapi sekali lagi, kalaupun Tuhan sembuhkan dengan cara ajaib, itu hanya mendelay kematian. Maaf kalau saudara merasa ini kasar ya. Karena bicara kematian, kok dipermainkan? Bukan. Tapi ini yang Yesus lihat pada orang ini. Sehingga ada kebutuhan paling mendesak bagi orang ini, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dengan kata lain, yang Tuhan ingin urus dalam diri kita, yang paling mendasar bagi dia adalah dosamu diampuni.
dosamu diampuni. Amin, saudara. Itulah sebab dia katakan, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah. Saudara-saudara lihat, dosamu diampuni. Maka berkatalah berapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Sekali lagi, kok dia ngurus-ngurus dosa orang? Kok dia ngurus-ngurus dosa orang? Dia menghujat Allah. Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Kalau kita singgung dosa orang, dia bilang apa? Bukan urusanmu. Tapi mari kita bicara masalah pengampunan dosa, saudara. Dalam Alkitab, sebenarnya ada 3 tahapan yang Tuhan lakukan menyelesaikan semua dosa kita. Tahap pertama adalah ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui bahwa dia mati di salib untuk dosa saya. Dosa yang diselesaikan Yesus di kayu salib adalah dosa yang kita warisi dari Adam. Karena kita keturunan Adam. Baca Roma 5 dan Roma 6. Sekali lagi, kita ini semua keturunan Adam. Karena Adamlah manusia pertama. Dan semua yang dilahirkan, lahir dalam dosa. Itu dikatakan dalam Roma pasal 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah. Roma 3:23, Roma 6:23, saudara. Kita semua hadir, lahir dunia berdosa, saudara. Tetapi lewat kematian Yesus di salib, maka kutuk dari dosa ini dituntaskan oleh Yesus. Kutuk dari dosa itu. Artinya apa? Yang tadinya dosa ini membawa kepada maut, kematian kekal, tapi bagi orang percaya dituntaskan Yesus, engkau tidak lagi mengalami kematian kekal. Karena engkau punya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi engkau. Itu dosa yang pertama Tuhan selesaikan. Tapi kan setelah kita lahir baru, setelah kita bertobat, setelah kita percaya Yesus, kan masih ada dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Atau jangan setiap hari lah, kadang-kadang. Setiap hari nanti saudara protes. Oh, enggak, saya setiap hari, cuma 2 kali seminggu. Enggak apa-apa. Yang bohong lah. Mau saudara kata bohong putih, bohong abu-abu, bohong hitam, bohong, tetap bohong, saudara. Saudara-saudara, dosa setiap hari. Dosa sehari-hari. Dosa lewat perkataan, dosa lewat pikiran, dosa lewat perasaan, dosa lewat perbuatan. Itu semua dosa. Dan itu juga harus diselesaikan. Caranya gimana? Yesus mengatakan dalam Roma pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, penyucian pikiran kita, penyucian perasaan kita, penyucian perbuatan kita itu melalui firman yang saudara dengar. Contohnya begini, saudara, paling gampang. Pernah nggak saudara merasa ada khotbah sepertinya menuduh saudara, kamu salah loh, kamu kemarin gini-gini. Pernah? Itu berarti Tuhan sedang ingin bersihkan sisi yang itu. Oke? Tapi kadang kita nolak. Makanya nggak bersih-bersih dia. Belum terampuni masalah itu. Makanya berulang lagi dan berulang lagi. Itu lewat firman saudara dengarkan. Mulai dibersihkan satu demi satu. Diampuni ini. Yang suka bohong, gak bohong lagi. Karena apa? Sadar akan firman Allah. Aduh, aku bohong. Makasih Tuhan, ampuni aku. Aku gak bohong lagi. Hari ini. Saudara-saudara lihat. Itu caranya. Jadi semasa hidup ini berproses terus. Karena itu saudara, harusnya semakin sering saudara beribadah, semakin sering dengan firman hidupnya itu ada perubahan. Semakin hari semakin baik. Dan itu untuk keuntungan kita semasa di bumi, saudara. Nah, tahap yang ketiga penyucian itu kapan? Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, baru di sana murni kita dibersihkan semua. Dibersihkan. Itu istilah Alkitab, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita layak dan punya kesempatan untuk duduk bersama dengan Tuhan. Karena sudah dibersihkan dari segala yang kotor.
Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan dosamu diampuni, ahli Taurat berpikir di hatinya, dia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Coba saudara renungkan. Ketika mereka menghujat Allah, kok jahat kamu ya? Kok hatimu jahat ya? Kok pikiranmu jahat ya? Saudara, kadang kalau kita bicara dosa, dibilang orang kita jahat, pendeta itu jahat, khotbahnya nyerang. Gimana saudara? Mau cari aman? Ya enak sekali pendeta saudara. Bicara aja lah. Aduh, engkau diberkati. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi, apakah panggilan kami untuk seperti itu? Tidakkah kami ingin juga mengatakan, dosamu diampuni loh. Alkitab mengatakan, nggak peduli semerah apa dosamu. Tuhan mengampuni. Makanya manakah lebih mudah? Artinya katakan begini, aku sedang melakukan sesuatu yang cukup berat loh bagi kamu. Kalau engkau hanya berpikir mujizat, berkat itu hal yang kecil bagi Tuhan. Hal yang kecil bagi Tuhan. Coba Tuhan dengan 502 ikan, 5.000 kenyang. Gampang sekali bagi Tuhan. Saudara-saudara. Tapi ada hal yang lebih sulit yang Tuhan kerjakan, mengampuni dosa. Karena itu saya ingin mengatakan pada saudara, cobalah setiap hari ambil waktu mohon ampun sama Tuhan. Untuk dosa-dosa saudara. Yang saudara lakukan pada hari ini. Saudara tahu Ayub kelebihannya apa? Dia punya anak 7 laki-laki. 3 wanita. Karena hari cuma 7 dalam seminggu, dan setiap anaknya buat pesta setiap hari, sehingga yang wanita nggak punya hari lagi. Tapi selesai anaknya buat pesta, apa yang lakukan Ayub? Dia menaikkan doa kepada Tuhan untuk minta ampun. Siapa tahu hari ini anakku berbuat dosa dalam pestanya. Betul? Saya ingin katakan pada kita hari ini, yuk, bagus sekali kalau malam-malam sebelum tidur, Tuhan, hari ini sepertinya aku ada melakukan kesalahan. Aku menyakiti sesamaku. Lewat ucapanku ada orang yang terganggu. Ada orang yang tersinggung. Tuhan, aku berdosa dalam pikiranku. Karena tadi aku berpikir begini. Seperti orang ahli Taurat. Berpikir begini. Tuhan ampuni aku hari ini. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Bahkan saya ingin mendorong saudara. Yuk berubah. Ketika ke gereja, kita datang untuk minta pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara? Kita minta pengampunan. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus ingin urus. Di luar itu, lihat, Yesus katakan, kamu itu jahat dalam hatimu. Nah, manakah lebih mudah? Baru katakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Bukan Yesus nggak peduli masalahnya. Tapi hal yang sulit, Yesus selesaikan dulu. Hal yang sulit, pengampunan dosa. Hampir sama kan, kita mengampuni orang kan hal yang sulit kan? Nggak gampang saudara, mengampuni orang bersalah pada kita. Nggak gampang. Walaupun resikonya sakit hati, tertekan. Tapi kok dipelihara saudara? Orang-orang mengatakan obat sakit hati adalah pengampunan. Ampuni dia. Ampuni dia. Saudara, berapa hari yang lalu kami ada tamu. Dalam sebuah perbincangan, saya kenal orang itu sudah cukup lama. Bahkan sempat saya merasa sudah terhilang dia. Karena memang ada satu masa dalam hidupnya memang dia terhilang betul. Karena berbagai pergumulan, berbagai persoalan yang membuat dia marah kepada banyak orang.
Akhirnya kesempatan kami ngobrol sama dia, dia cerita kembalinya dia kepada Tuhan. Dia katakan, awalnya ketika saya suruh mengampuni, saya tidak pernah mau. Karena saya merasa orang itu jahat kok diampuni. Tapi lama-lama saya berpikir, saya akan coba datang kepada orang itu dan saya yang minta ampun sama dia. Walaupun sebenarnya di hati saya, dia yang harus minta ampun sama dia. Tapi saya yang datangi, minta ampun sama dia. Dia bilang yang luar biasa adalah ditolaknya saya. Udah saya datangi, minta ampun, ditolaknya saya yang satu. Tapi yang syukurnya diterima saya. Tapi dia bilang, walaupun saya ditolak, tapi saya plong. Karena apa? Saya sudah mengampuni dia. Sehingga saya menemukan kembali hidup saya. Saudara, ada banyak orang kehilangan hidupnya. Hanya karena tidak mengampuni. Nah, ini yang Tuhan ingin beresi di hidup kita. Persoalan kita adalah dengan Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Itu yang Tuhan ingin beresin. Supaya hubungan dengan Tuhan baik-baik saja, saudara. Itulah sebabnya Tuhan ampuni. Dosamu diampuni. Kemudian dikatakan apa? Angkat tempat tidurmu, bangkit, dan dia pulang. Intinya saudara, lihat. Pengampunan dosa. Baru yang lain menyusul saudara. Amin saudara. Mari kita coba prioritaskan. Manakah lebih mudah? Bagi Tuhan ini terlalu mudah. Karena dia Tuhan. Tapi ini jadi sulit. Kenapa? Karena kitanya, bukan Tuhannya. Karena kitanya tidak merasa berdosa. Karena kitanya tidak merasa bersalah. Makanya jadi sulit, saudara. Kalau ini biasanya karena kita memang butuh, kan? Betul? Tapi kalau ini, karena itu Alkitab mengatakan, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya di hatinya, Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Amin, saudara. Kadang-kadang kita mengukur Tuhan hanya dengan keberadaan kita. Kita mengukur Tuhan dengan persoalan-persoalan kita. Mau sampai kapan, saudara, bergelut dengan masalah saudara? Begitu selesaikan masalah lain lagi, selesaikan masalah lagi nih. Selesai, akhirnya gitu terus hidup kita. Tapi Tuhan ingin, yuk, beresin dulu hubunganmu dengan Tuhanmu. Supaya Tuhan menemanimu menyelesaikan masalahmu. Amin. Amin, saudara. Saya ingin tutup dengan satu kisah, saudara. Siapa pernah dengar nama Jane Crosby? Jane Crosby, seorang perempuan, dia lahir pada 1820. Tahun 1820. 1820, saudara. Usia 6 minggu, dia demam tinggi. Kemudian dibawa ke dokter. Terjadi sesuatu karena memang zaman itu medis belum secanggih seperti hari ini. Akhirnya kedua matanya rusak. Pada usia 6 minggu. Ayahnya tidak sanggup melihat kondisi anaknya itu, depresi. Sehingga ketika anak ini umur 6 bulan, ayahnya meninggal. Tinggallah Jane Crosby dengan mamanya umur 21 tahun. Mamanya orang sangat sederhana, sehingga dia berpikir untuk membesarkan anak saya harus bekerja. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan anaknya dititipkan kepada neneknya. Maka Jane Crosby dipelihara oleh neneknya. Dia bertumbuh karena neneknya takut akan Tuhan. Banyak diceritakan kisah-kisah Alkitab tentang prinsip kehidupan, diajak bernyanyi dan sebagainya. Sehingga pada umur 6 tahun, Jane Crosby sudah bisa menulis sebuah puisi. Puisi pertama yang ditulisnya adalah I am a blind girl. Saya seorang perempuan buta. Umur 6 tahun. Bakatnya bertumbuh pesat. Umur 8 tahun dia mulai menulis banyak puisi. Dan mulai umur 10 tahun menulis syair-syair lagu, saudara. Dia orang cerdas. Umur 15, neneknya masukkan dia ke sekolah luar biasa karena dia tunanetra.
tapi bertumbuhannya luar biasa, bakatnya di seni luar biasa. Umur 23, dia diundang di parlemen Amerika untuk bicara. Umur 23, seorang gadis belia yang buta. Dan dia menjadi sangat terkenal di masa-masa itu, saudara. Sudah menciptakan banyak lagu dan menulis banyak puisi. Satu ketika, orang bertanya pada dia, seandainya terjadi mujizat, apakah engkau tidak punya keinginan melihat? Dia bilang enggak. Saya berdoa, begitu saya melihat, biarlah Tuhan Yesus yang pertama kulihat. Artinya apa? Biarlah buta ini kubawa sampai mati. Supaya ketika aku mati, aku bertemu dengan Tuhan. Disitulah pertama kali aku membuka mata dan melihat Yesus. Ketika dia masih ke umur 53, saudara, dia punya teman, namanya Phoebe. Phoebe ini seorang kaya, tapi juga suka bermain musik, bermain organ pada masa itu. Menemui dia di rumahnya. Phoebe katakan begini, aku menemukan satu notasi lagu, tapi aku belum mengisi kira-kira apa judul lagu ini. Dan belum ada syairnya. Kemudian Jane mengatakan, coba mainkan musikmu. Dimainkan berulang-ulang. Saudara tahu, ketika setelah sekian kali berulang dikatakan, saya sudah tahu judul lagu ini. Judulnya adalah Blessed Assurance. Jesus is mine. Itulah akhirnya terjemahkan dengan ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sejarah mencatat dia sudah menulis syair lebih dari 8.000 lagu. Lagu-lagu yang menginspirasi banyak orang. Sudah menulis lebih dari 10.000 puisi yang intinya menguatkan banyak orang. Dia boleh tidak bisa melihat, tapi bagi dia Jesus is mine.